Halo saudaraku, selamat datang di channel inspiratif 7 menit. Kali ini kita memiliki sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah yang akan membuat kita bersyukur atas kehidupan yang kita miliki dan tidak iri dengan kehidupan orang lain. Maka simak kisah ini hingga akhir agar pesan yang ada di dalam kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera, hiduplah seorang pangeran bernama Rama. Rama adalah anak tunggal dari raja yang berkuasa di zaman itu. Dia memiliki segala yang ia inginkan, kekayaan, kekuasaan, dan bisa memiliki apapun yang dia inginkan. Namun, kehidupan Rama tidaklah bahagia. Dia merasa hidupnya penuh dengan tekanan dan kewajiban. Dia harus belajar banyak hal untuk menjadi pewaris tahta. Dia harus menuruti perintah ayahnya tanpa bisa menentukan pilihan sendiri. Dia merasa kesepian karena dia tidak merasakan kasih sayang sejati. Dia hanya merasa bahwa dia adalah alat yang disayangi orang tuanya. Rama merasa hidup tapi mati. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia hidup untuk memenuhi kehendak orang tuanya. Terkadang Rama berpikir ingin menjadi pemuda biasa saja yang bisa bebas melakukan apapun yang dia inginkan dan memiliki keluarga yang menyayanginya dengan tulus. Di luar istana, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Bima adalah anak bungsu dari seorang petani yang sederhana. Dia tidak memiliki apa-apa selain keluarga yang menyayanginya. Dia cukup bahagia dengan keadaannya. Dia merasa hidupnya bisa melakukan apa saja yang ia ingin lakukan. Dia bisa bermain bersama teman-temannya dan membantu orang tuanya di sawah. Namun, sesekali Bima berkhayal, kalau seandainya dia adalah anak dari raja, pasti hidupnya akan jauh lebih baik dan menyenangkan karena memiliki segalanya. Suatu hari, ketika Rama sedang belajar berburu di hutan bersama para pengawal, Rama tersesat sendirian dan tidak tahu harus kemana. Rama pun berjalan terus mengikuti kehendak kudanya. Dan dia tidak sengaja bertemu dengan Bima yang sedang mencari kayu bakar. Mereka terkejut melihat wajah mereka yang sangat mirip. Mereka pun saling berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Bima sangat terkejut karena orang yang ia temui adalah seorang pangeran di kerajaannya. Setelah mereka mengobrol dan menceritakan satu sama lain, Rama sang pangeran memiliki ide untuk mengajak Bima bertukar peran dengannya selama 1 bulan saja. Rama sangat penasaran dengan kehidupan yang biasa dan menyenangkan. Ini adalah hal yang sangat Rama ingin lakukan dan bayangkan sedari dulu. Bima yang mendengar ide sang pangeran pun mulai tertarik. Ini adalah hal-hal yang Bima selalu bayangkan, yaitu hidup mewah dengan kekayaan menjadi seorang pangeran. Akhirnya Bima pun menerima tawaran dari Rama sang pangeran. Mereka memutuskan untuk bertukar pakaian dan peran agar bisa merasakan nasib yang berbeda. Rama pun pergi ke desa Bima, sementara Bima pergi ke istana Rama. Mereka berjanji untuk kembali ke tempat semula setelah 1 bulan. Mereka berpikir bahwa 1 bulan cukup untuk menikmati kehidupan baru mereka. Namun mereka salah.
Ternyata kehidupan baru mereka tidaklah seindah yang mereka bayangkan. Rama sang pangeran merasa kesulitan beradaptasi dengan kehidupan desa yang keras dan sederhana. Rama harus bangun pagi sekali dan pergi bekerja membantu ayah Bima di sawah. Rama sang pangeran biasa makanan yang enak dan mewah. Sekarang ia harus makan makanan sederhana dan tidak bervariasi. Rama sang pangeran memiliki kamar yang sangat luas dan mewah. Saat ini Rama harus tidur di kamar yang sempit dan juga berbagi kamar dengan adik-adik Bima yang ramai dan ribut. Bahkan Rama di sana harus bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga. Rama sang pangeran merasa merindukan kehidupannya sendiri. Ternyata menjadi orang biasa lebih sulit dari yang ia bayangkan. Sedangkan Bima juga merasa kesulitan beradaptasi dengan kehidupan istana yang mewah dan rumit. Bima yang biasa hidup bebas dan semaunya, kini harus menghadiri upacara dan rapat kerajaan. Bima juga merasa kesepian karena memiliki kamar yang bahkan luasnya melebihi rumahnya. Tapi dia seorang diri di kamar itu. Bima juga memakan makanan yang bahkan belum pernah ia temui. Makanan begitu banyak sampai tidak tahu harus diapakan makanan-makanan ini. Bima yang biasa hidup bebas kini harus hidup dalam tekanan dan aturan orang tuanya di istana. Kehidupannya sekarang ini tidak seperti yang ia bayangkan dahulu. Ternyata kehidupan biasanya lebih menyenangkan daripada menjadi seorang pangeran. Setelah 1 bulan, Rama sang pangeran dan Bima pun bertemu lagi di hutan. Mereka pun saling menceritakan pengalaman mereka yang tidak menyenangkan. Mereka pun menyadari bahwa mereka telah salah menilai kehidupan masing-masing. Semua yang mereka bayangkan ternyata tidaklah lebih baik dari kehidupan aslinya. Mereka pun meminta maaf satu sama lain dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Rama dan Bima pun menjalin hubungan sebagai sahabat dan saudara. Mereka saling mengunjungi dan membantu satu sama lain. Mereka pun hidup bahagia dan sejahtera sesuai dengan nasib dan pilihan mereka. Lihatlah saudaraku, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh kekayaan atau kemiskinan, tetapi oleh sikap dan pandangan kita terhadap kehidupan. Kita harus menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki, dan tidak iri atau mengeluh atas apa yang tidak kita miliki. Tuhan sudah menciptakan kita dengan porsinya masing-masing. Kamu bisa menjalaninya karena itulah porsimu. Jadi, jalanilah kehidupan kita dengan rasa syukur. Silakan komen apalagi pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan nantikan video inspiratif dan motivasi berikutnya.